Nama saya Dedi, panjangnya Dedi Penturi. Penturi itu marga dari Ambon. Terus kalau mama dari timur, dari Rote dari asalnya Roti. Roti. Terus marganya Mesak dan Langga. Nah, Mesak dengan Langga itu pasti hubungan keluarga dengan kami. Iyalah, itu Dengka, ada beberapa Lole, Ba'a. Kalau marga-marga itu dari Pandi, Mesak, Adu, Adu, Pandi, Langga. Pokoknya ada beberapa rumpun itu yang punya kaitan satu kerajaan. Iya, benar. Jadi kalau dalam satu itu nggak boleh nikah satu sama lain. Bisa juga, bisa. Cuman ya itu tergantung adatnya lagi. Berarti kalau Rote itu masih ada kelonggaran gitu ya? Karena di sana itu tidak ada hukum yang menyatakan bahwa seperti di Maluku ada Supadara. Supadara itu ya Pela Gandong itu tidak boleh ada hubungan kadang. Kalau persaudaraan misalnya boleh. Makanya orang Maluku itu kalau ketemu di rantau laki sama perempuan itu masing-masing harus tanya. Tanya marga. Nona fama apa? Nyong fama apa? Nah nanti kalau kurang jelas tanya orang tua. Tanya silsilah. Marga ini ada hubungan sama kita enggak? Ada hubungan Pela Gandong enggak? Kalau enggak ada aman. Bisa lah diurus gitu ya? Bisa kita terusin gitu sampai nikah kalau jodoh. Iya betul. Kan tadi Bapak bilang ini mama dari Rote, Bapak dari Ambon. Nah dari Ambon dengan Rote pertemuannya di Pulau Jawa, di Surabaya. Wih, keren. Bapak lahir di Jawa? Saya lahir di Surabaya. Wih, keren. Tapi masih Jawa toh? Itu kan lahir doang. Tapi besar di Ambon. Besar di Ambon, terus sekolah lagi ke Kupang lagi. Jadi pindah-pindah karena papa kan orang pegawai negeri pada dulu itu kan PU ya. Bina Marga itu kan pindah-pindah daerah-daerah sampai ke Banjarmasin, kemana-mana. Jadi kita sekolah juga pindah-pindah juga. Gitu. Berarti Bapak tahu banyak bahasa dong? Tapi bahasa Ambon tahu sedikit. Kalau bahasa Ambon tahu. Luar kepala. Bahasa Roti ini yang susah karena apa? Dulu mama waktu sebelum meninggal Sony pernah diajar gitu. Tapi kalau mau bahasa Roti pintar sekali. Alah. Pintar sekali. Bapak mengerti tapi bahasa Ngerti Roti? kalau ngomong, kalau untuk mendengar ngerti. Tapi untuk balasnya tuh tidak. Berarti lebih ke cuman dialek logat biasa aja. Oke. Sondel segala macam. Pokoknya bahasa sana lah ya, bahasa sehari-harinya ya. Sehari-hari. Oke, kalau di ini Bapak kan dari Ambon, mau ada satu yang kayak nilai-nilai yang penting dijunjung tinggi, contohnya kayak tentang sopan santun. Iya, sopan santun itu penting, apalagi adat istiadat. Adat istiadat kan pasti sopan santunnya, keramah-tamahan. Iya, tata krama. Apalagi adat yang namanya Pela Gandong gitu ya, seperti yang tadi kita bahas itu, tidak boleh ada hubungan sampai sejauh mana. Itu harus dijalin persaudaraan. Jadi kalau ada salah satu yang di tanah rantau itu dalam hidup ada kesulitan, ya dia harus bantu. Kalau jadi dia tahu persis bahwa itu Pela, berarti dia harus bantu. Pela itu saudara. Pela itu saudara paling dekat. Jadi dimanapun tetap satu dan harus saling membantu. Wow. Kalau kita tahu ya bahwa dia tuh Pela saya. Tapi kalau dari mama kalau dari mama ya seperti yang adat di kampung ya, di Rote ya otomatis ya persaudaraannya harus dijunjung. Dia seorang timur sopan santun ya. Sopan santunnya, terus jaga juga dalam tutur kata dialek, ya kan?
Ya, kita harus menghargai orang yang lebih tua. Nah, Kalau di Kupang di NTT itu paling paling sangat itu. orang yang lebih tua ya Pak. Tinggi orang lebih tua. Kayak orang lewat aja permisi ya. Iya, permisi. Orang yang cuma umur beda cuma setahun 2 tahun, tapi karena dia kita Lebih tua. lagi lewat, dia lebih tua, kita permisi, om permisi. Tante permisi, padahal belum seumur itu kan, Iya, sampai harus panggil om dan tante. Tapi karena saking usianya, sopan saking santunnya, ya kita harus seperti itu ya, itu kebiasaan kita di daerah. Dulu keren ya Pak. Layani aja dulu Pak, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya di antara orang tuanya Bapak nih ya, makanan yang Bapak tahu dari roti apa? Makanan yang Bapak Makanan khas Rote. atau apa aja yang Bapak tahu dari roti? Paling jagung, Katemak. ya Itu beta. Ya marasi, Nah, jangan titi, jangan bose. bose, Hmm. terus Gula air, air, lempeng. Ikan yang kayak makanan kayak seafood itu loh Pak. daging sei. Iya, Oh. sei lagi. Terus- Sei. Kalau sei dari roti itu kita paling senang itu dulu. Kalau dari roti Jepang, isinya di kaleng, di asapin gitu. Baru dikasih ke kalian. Masukin ke kaleng, air. Tahan lama. Oh, ini bisa dicampur gula air Pak. Justru itu pengawetnya untuk bertahan lama. Tapi rasanya nggak Bisa aneh 6 gitu ya bulan. Pak. Maksudnya yang manis. Malah tambah enak. Oh ya. Kaleng Mau coba deh. biskuit yang baru tahu. yang kotak. Kaleng biskuit dulu yang Kongguan dong tuh. tungguan Hmm. segi empat. Enak tuh. Begitu. Kalau buat anak-anak rantau, Itu diisi ke seorang orang. itu dibikin sana di kampung di hotel. Diasapin sampai matang, sampai kering. Nah, diawetin pakai gula air. Wis. Yang di dalam kaleng itu awet. Mau masak ambil. Serius Pak. Maksudnya kan gula air manis toh. Itu kan pengawetnya. Gula daging itu memang agak manis, tapi karena itu memang pengawetnya. Ada juga yang tentunya daging babi nih kalau dapat dari acara untuk acara nanti langsung sampai di ini apalagi sampai di gangan langsung di gula air. Iya. Oh iya. Ya, Aku bang. bisa Iya. juga. Soalnya kan saya makan gula air aja kalau misalnya nyampur sama nasi aja saya masih yang kayak aneh. Iya, masih enak di mulut. Nanti kalau sudah jadi dengan daging dia kayak gulanya Kayak kayak tarik-tarik. Gula hela. Iya. Beda Paknya. Nah, orang saya bilang gula hela, Be pernah makan. Sekali, soalnya Dia kayak batarik begitu. Iya, kan ini apa nih daging babi itu kan ini apa sih minyak kan. Minyak. Iya, Jadi dari dia situ dari meresap. pakai meresap. Jadi dengan ini pakai gula biar dia bertahan lama lagi. Wow. Jadi terus bisa makan juga enak 3 hari pun bisa. Wow. Prinsipnya gemuk daging itu tercampur dengan gula aren itu sudah merupakan satu pengawet yang luar biasa. Bisa 6 bulan Pak. Wow. Karena sering gitu dapat pulang ke rote, mau pulang tuh pasti dikasih oleh-oleh itu. Berarti bukan cuma orang Kalimantan saya yang bikin makanan awet. Iya. Orang NTT juga. Terus kan gula lempeng itu bagus untuk orang-orang yang Buat sakit mah. Oh iya, benar. Mereka kemarin pulang ke kampung bawa gula lempeng, saya minta karena saya sama tadi kamu. so habis mau cerita. Gulanya so habis. Ma itu sudah lama Bapak. Tapi beta yakin bahwa nona timur aslinya namanya orang timur, Sabu. sabu, seputaran timur itu pasti. Manis-manis ya. manis banget. Mita, aduh Tuhane. Aduh, mami ya. Beli, harus beli kalau lewat. Sudah lewat. Haleluya. Kenapa bikin Nanti kalian masuk di video kami ya. Langsung. Untuk makanan Maluku cenderung dengan sagu. Ih, aku pernah makan sagu loh Pak.
sagu yang keras sekali itu loh Pak, yang dicelupin ke susu. Asli, Kopi aku di teh. asli keras terlalu. Tapi enak. Enaknya dibikin dimasak. Direbus Jadi, pakai air panas atau dimasak? masak. Daun pandan, pakai apa namanya kayu manis, santan, dibubur sagu. Yang warna coklat gitu ya Pak? Iya, santan kelapa. Baru direbus dikit sampai kental. Iya iya, mengental gitu. Kalau dia dingin, Enak itu. makannya walau sedapnya. Ada ibu pendeta kami soalnya nikah dengan orang Flores, tapi di Kalimantan toh. Dia pumarga ona hetarua kok. Oh. Nah dia meninggal. Dia punya penyakit meninggal jadi dikirim balik ke. Iya. Orang tuanya Mak, pokoknya harus kirim kembali ke sana. itu biar mak, itu biar mak, itu biar, biar, gelas biar. Jangan bawa. Kalau gelas kan nanti dibersihin lagi baru dikumpulin nanti buat konsop. Sagu, selain sagu, Sagu ikan apa Pak? ikan apa aja, tongkol, ikan macam-macam, ikan laut apa lagi. Enak ya. Kalau di sana berarti pendapatannya ikan itu. Oh ikan nomor 1 Wow, kalau di daerah Maluku. segar-segar pasti. Kalau di Ambon penghasilannya pendapatannya apa? Pekerjaan di sana yang paling Kalau pekerjaan utama yang di daerahnya ya, seperti di Pulau Seram gitu ya berkebun, terus pertanian, terus ya seperti yang lain-lain juga gitu ya. Sama aja gitu ya Pak. Ada tambang juga, terus hutan, kayu, ya, bikin sagu. Itu rata-rata orang bikin sagu karena rajin. Iya ya. Karena itu kan Sagu tuh bikin dari apa Pak? dari pohon sagu, ambil dia punya sari. Oh yang kayak ini nih papeda tuh. Iya, papeda. Ya, bisa jadi papeda, bisa jadi sagu kering itu. Walah. Makan itu yang keras. Ah. Nah itu ya seperti saya bilang tadi, bisa bikin bubur sagu. Tapi papeda kalau sagu tuh setelah dari proses papeda itu baru ke sagu atau papeda dulu baru ke sagu? Itu kan mau proses. Bisa dibikin papeda dari pembuatan pertama, Ah, dari bahan baku dibikin bisa jadi papeda, oke. bisa juga dibikin jadi sagu kering. Kalau sagu kering dijemur berarti? Dibakar. Dibakar. Serbuknya dibakar gitu Pak? Iya, dipakai bawang Oh. di gelas gitu, Oh. dibakar. Jadi kering. Itu tauan. Kalau papeda kan di kayak rebus ya? Iya, pakai air panas. Wah, pengen makan papeda. Beda semua Ikan kuah kuning. Weh, beta lihat di ini apa video. Pengen coba. Ada di sini. Kayak dijual papedanya Pak. Di Bintaro ada. Oh iya. Pengen coba soalnya kayak enak banget ya. Yang asik lah. Kalau saya coba ini papeda sama kosan dari Pak ya dengan ini. Apa? Tepung kanji. Beda, kalau tepung kanji kan dari tapioka. Oh, itu yang kami bikin. Singkong. Itu kan dari singkong. Tapi kalau yang Papeda. papeda ini benar-benar itu dari sagu. Sagu. Lebih enak papeda berarti ya? Ya lebih enak papeda sagu. Suleng. Karena itu makanan ciri khasnya. Terus kayak itu ada nggak makanan yang kayak misalnya dipakai cuman untuk adat-adat tertentu? Sonde ada. nikahan atau acara-acara ada Kayak wajib ada gitu loh Pak. wajib ada di acara-acara. Babi, daging babi menyala. Itu dari Sabang sampai Merauke. Di daerah ketimuran selain Jawa itu ciri khasnya Mbak. Babi. Kalau bikin adat semua itu dari Medan sampai di Papua. Berarti kalau sapi itu cuman ya kayak ada yang pelihara gitu ya? Kalau sapi itu kalau kebo kalau di ini di
Toraja. Itu kerbau. Iya. Toraja itu mahal. Di Sumba kan ada itu. Sumba kan Itu adatnya kerbau kan. kerbau. Iya ada kerbau, tapi dia diutamakan iya kerbau. Tapi tetap Masih ada babi ya. bisa menghargai dan juga memahami apa yang orang lain katakan, apa dia punya dialeknya bagaimana, itu harus berbaur gitu. Berbaur. Toleransi. Mau di agama apa, yang penting jangan bicara tentang agama itu aja. Karena pergaulan bebas itu kan tidak harus berbicara tentang agama. Nih apa? Kebiasaan orang bicara kan tidak perlu mengatakan. Berarti agak sensitif ya Pak. Kalau bahas agama gitu ya. Jadi ada batasan. Jangan. Yang penting saling menghargai begitu. Menghargai. Itu aja yang penting. Kita jadi teman, jadi lawan di jalan juga bisa. Jadi lawan itu ya itu salah paham. Iya. Tentang agama. Lagi ya, apalagi di sini ini banyak sekali yang berbeda. Iya, Jadi kita harus menghargai. Iya. Kalau bisa kalau pada saat dia lagi udah menyinggung sampai ke soal agama, bro kalau bisa nggak usah lah ngomong tentang agama, kita Indonesia Raya kan. Indonesia Raya kan ya kita berbicara tentang persatuan tuh agama tuh nomor satu, tapi kita perlu untuk membicarakan bahas bahwa agama ini benar nggak, kalau agama ini Kayak saling menyalahkan gitu ya Pak. sama menyalahkan ngapain ya kan. Ya, yang penting kita tahu kita punya agama, berarti kita punya adat, kita punya apa namanya Budaya, suku. budaya. Agama itu untuk menguatkan iman. Tapi- Yakinin ya. Tapi Bapak sendiri terbuka nggak kalau misalnya kayak ada orang yang pengen cari tahu, kayak pengen tanya-tanya tentang agama Bapak gitu? Saya bilang ateis. Kalau terlalu ekstrim omongannya, Oh ya. ateis. Biar udah selesai. Nanti kalau ngomong misalnya yang muslim nanya dia tuh bu atau abang itu agamanya apa, aku bilang Kristen kok begini. Oh, kadang gitu ya mereka tanya. Jadi salah paham. Bilang aja ateis. Oh, tapi kayak misalnya mereka pengen cari tahu hal-hal yang baik gitu Pak. Kalau di luar negeri, kalau di Arab Saudi atau di mana-mana ini selain di Indonesia, kalau saya ditanya kan dulu kan saya sering jalan-jalan kan, Keluar. kerja kan banyak kerja gitu kan. Oh iya Pak. Keluar negara. Kamu agamanya apa? Satanik. Wah, Kalau sudah bilang satanik gitu tidak ada, nggak ada yang mau tanya lagi. karena itu sudah titik sudah itu. Berarti orang itu benar-benar setan gitu. Orang tuh takut. Aku satanik. Aku satanik. Berarti Bapak pernah ke luar negeri juga? Dulu Kemana aja Pak? Belanda. Wow, Bapak bisa bahasa ini dong berarti? Ya. Dikit-dikit lah. Cincin lah. Keren. Ya waktu dulu masih kerja. Jadi mana? Kan dulu di kapal. Oh, di kapal. Oh, Bapak bawa kapal? Bawa kapal, karyawan kapal. Oh iya Pak. Ada yang beli tuh Pak? Ngasih orang itu harus sapa. Nah, bahasanya. Setidaknya kan kami sambil belajar juga. Halo Nona, apa kabar? Lintas budaya. Nona, soalnya bahasa daerah. Bahasa daerah di sana tuh Apa ya? kita juga kurang. Tanya kabar begitu. Apa kabar? Ale pun kabar bagaimana? Oh, Ale pun kabar bagaimana? Terus jawabnya nanti apa Ale Pak? tuh kamu. Terus jawabnya? Sapu, beta. Kita kabar baik-baik. Kalau kami kan beta pun kabar bye-bye. Sama. Beta kabar bye-bye. Si singkat-singkatnya. Kalau Papua kan lebih singkat lagi. Sap kabar baik. Hmm.
sapi sana dulu. Oh. Sapi di mana? Sapi sana. Sapi sana. Saya mau ke sana nih. Singkat-singkat ya. Kalau terima kasih. Danke. Danke. Oh, Danke banyak lah itu kan ada lagunya. Kasih Tuhan. Saya pikir Danke itu sayang loh, Pak. Danke. Terima kasih itu kan dialek Belanda. Oh, iya benar. Danke bahasa Belanda. Oh, jadi mungkin dulu karena pengaruh bahasa itu juga dulu karena Belanda di sana. Jadi terbawa. Dankjewel, terima kasih banyak. Makanya akhirnya berkembanglah bahasa itu di situ. Ya, closing gimana? Oke, jadi terima kasih banyak Buat waktu dan kesempatan. waktu dan kesempatan yang sudah disediakan Tapi bagi itu kami. sudah dibayar masalahnya. Orang subeli toh. Beli itu. Mau belanja kan harus Pakai bahasa nih. Biar Tuhan yang membalas. Amin. Bapak kasih waktu. Terima kasih waktu bagi kami untuk berdiskusi atau bercerita. Pokoknya ketong bertukar cerita ya. Bercerita ini hari. Terima kasih banyak. Dari sini kami belajar bahwa di Indonesia ini berbeda-beda, beda bahasa, beda budaya, beda apa? Kalau iya, tetapi berbeda-beda, tapi kan tetap Satu Indonesia. Tapi kalau apa ya Indonesia ini budaya yang timur pun yang timur, Ambon pun yang Ambon. Iya ya. Ya semoga lah. Ketong belum kenalan nih Bapak. Bapak tapi nama siapa? Kita udah pernah kenalan loh Pak. Iya loh. Ini namanya Mita. Perkenalkan nama saya Yumita Naku, biasa dipanggil Mita. Dan saya Eka. Oh iya Eka. Eka Beis. Ini Mita Napu. Bapak Pak Dedi. Dedi ya. Apa sih Bapak pemarga teh? Tentu. Pentur. Kalau mau ambil nomor Bapak Penturi. ya di WA aku ketahuan namanya. Oh, Mau nanti. ambil nama mau. Bal. Terus nomor Mit. Sudah ya Pak, terima kasih banyak.